Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indra Purnomo dari kelas MJ403. Di sini saya ingin mempresentasikan materi manajemen perbankan terkait manajemen dana bank. Pendekatan alokasi dana. Cara penempatan atau alokasi dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri dari dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan oleh eksekutif bank, yaitu pool of fund approach atau sistem penggunaan dana gabungan, asset allocation approach, sistem pendekatan dana konversi. Pool of funds approach atau sistem penggunaan dana gabungan merupakan penempatan atau alokasi dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya. Berdasarkan sistem ini, semua dana yang berhasil dihimpun digabungkan secara bersama-sama dan kemudian dianggap sebagai dana tunggal, tanpa dibeda-bedakan asal-usul, sumber atau jenis dana awalnya. Kemudian dialokasikan berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rencana kerja bank yang bersangkutan. Jenis alokasi dana bank yaitu primary reserve atau cadangan primer, secondary reserve atau cadangan sekunder, loan portfolio atau kredit, portfolio investment, dan fixed asset atau aktiva tetap. Berikut adalah diagram pool of fund approach, di mana source of fund seperti giro, tabungan, deposito, dan modal akan bergabung di sistem penggunaan dana tabungan, kemudian diaplikasikan ke cadangan primer, cadangan sekunder, other securities, dan fixed asset. Berikut adalah diagram sistem pendekatan dana gabungan. Untuk source of fund seperti giro, tabungan, deposito, pinjaman, dan sampai modal semua bergabung di sistem penggunaan dana tabungan, kemudian diaplikasikan ke primary reserve, secondary reserve, credit loan, securities, dan fixed asset. Pada sistem pendekatan dana gabungan, prioritas penggunaan dana diperuntukkan 1. Cadangan primer atau primary reserve. Prioritas pertama penggunaan dana bank adalah untuk memenuhi kebutuhan cadangan primer yang digunakan untuk penyediaan likuiditas wajib minimum di luar giro wajib minimum, menutup atau menyelesaikan kekalahan clearing, penarikan dana oleh nasabah penyimpan, penarikan dana oleh debitur yang sudah diputuskan pemberian kreditnya, kemudian kebutuhan operasional secara rutin. Yang kedua, cadangan sekunder atau secondary reserve. Cadangan sekunder sering disebut protective investment, merupakan prioritas kedua dari penggunaan dana bank yang pada dasarnya merupakan pendukung untuk melindungi cadangan primer apabila sewaktu-waktu tidak mencukupi. Cadangan sekunder selain untuk membantu keperluan likuiditas, juga untuk meningkatkan pendapatan income atau earning bank. Cadangan sekunder dalam membantu likuiditas dapat berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seperti likuiditas musiman, contohnya di Indonesia menjelang hari-hari raya. Kemudian kebutuhan likuiditas jangka pendek yang sebelumnya tidak terantisipasi. Cadangan sekunder umumnya berupa surat-surat berharga jangka pendek dan mudah diperjualbelikan, dengan nilai relatif stabil atau cenderung meningkat. Instrumen yang lazim di dunia perbankan nasional adalah sertifikat Bank Indonesia, sertifikat of deposit, surat berharga pasar uang, commercial paper, promissory notes, dan treasury bill. Yang ketiga adalah kredit atau loans. Penggunaan dana bank didominasi dalam penyaluran kredit bank. Hampir 60% sampai 70% penggunaan dana bank disalurkan ke dalam bentuk kredit. Dan keempat, investasi jangka menengah dan panjang. Seandainya ada dana sisa, bank akan melakukan penempatan dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka menengah atau panjang seperti obligasi atau kertas perbendaharaan negara, penyertaan modal sebagai pemegang saham. Yang kelima, harta tetap dan inventaris. Prioritas terakhir tetapi penting adalah penggunaan dana bank untuk pengadaan harta tetap dan inventaris seperti tanah atau gedung kantor, kendaraan, peralatan kantor, dan lain sebagainya yang sangat berperan untuk terselenggaranya operasional atau kegiatan bank sehari-hari.
Asset Allocation Approach atau sistem pendekatan dana konversi merupakan penempatan dana di berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Sistem pendekatan dana konversi sering disebut juga Asset Allocation Approach atau pendekatan alokasi aset. Pendekatan ini merupakan perbaikan dari Pool of Fund Approach. Berdasarkan pendekatan ini, masing-masing sumber atau jenis dana dialokasikan berdasarkan sifat atau karakteristik masing-masing. Berikut perbandingan kelebihan dan kelemahan antara Pool of Fund dan Asset Allocation Approach. Pool of Fund Approach atau sistem penggunaan dana gabungan mempunyai kelebihan yaitu perhitungan biaya relatif sederhana, pengelolaannya tidak kompleks, dan untuk kelemahannya tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas. Tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya. Mengabaikan likuiditas yang berasal dari portofolio kredit melalui pembayaran, cicilan, dan bunga secara terus-menerus. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan Asset Allocation Approach atau sistem pendekatan dana konversi. Untuk kelebihan, mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas. Kemudian jumlah rata-rata cadangan likuiditas mengalami penurunan, sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran kredit dan penanaman modal dalam surat berharga yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Dan untuk kelemahannya adalah keputusan mengenai jumlah likuiditas dilakukan berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan. Bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan berkurang. Portofolio kredit dianggap sama sekali tidak liquid, sehingga kredit tidak dianggap sebagai sumber likuiditas potensial. Penggunaan dana. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki dua tujuan atau faktor dari penggunaan atau pengalokasian dana yang harus diraih, yaitu faktor profitabilitas, pencapaian laba yang optimal, faktor safety, menjaga kepercayaan masyarakat di mana posisi dana termasuk likuiditas atau cadangan primer ada pada area aman. Penggunaan dana dalam bentuk non-earning asset atau aktiva yang tidak produktif. Dana digunakan untuk cadangan primer atau primary reserve seperti kas, GWM pada Bank Indonesia, giro pada Bank Indonesia di luar GWM. Kemudian aktiva tetap atau fixed asset. Dalam bentuk earning asset atau aktiva produktif, dana digunakan untuk cadangan sekunder, pinjaman yang diberikan atau loan, kemudian investasi jangka menengah atau panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.